Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Raudatul Jana dengan NIM 234821082 dari kelas 5B Farmasi. Baiklah, di sini saya akan menerangkan materi tentang alkaloid, glikosida, dan saponin dengan mata kuliah Kimia Bahan Alam dengan dosen pengampu Bapak Hari Ade Saputra MSI. Baiklah, yang pertama yaitu ada definisi alkaloid. Alkaloid merupakan senyawa organik alami yang mengandung atom nitrogen bersifat basah dan umumnya terdapat pada tumbuhan. Alkaloid memiliki aktivitas biologis yang kuat, sehingga banyak dimanfaatkan sebagai obat, namun juga dapat bersifat toksik bila digunakan tidak tepat. Lalu ada sifat fisika dan kimia alkaloid. Yang pertama, sifat fisika, yaitu rasanya pahit, larut dalam pelarut organik, dan membentuk garam dengan asam. Lalu ada sifat kimia, bersifat basa, membentuk garam dengan asam, dan bereaksi dengan reaksi dragon draft. Lalu ada klasifikasi alkaloid. Yang pertama, alkaloid sejati. Yang kedua, protoalkaloid. Protoalkaloid adalah pengelompokan alkaloid yang tidak berasal dari asam amino, meskipun senyawanya tetap mengandung atom nitrogen dan memiliki sifat seperti alkaloid. Yang ketiga yaitu ada pseudoalkaloid, yaitu senyawa alkaloid yang berasal dari asam amino, tetapi atom nitrogen atau N-nya tidak berada dalam cincin heterotoxiklik dan tidak memiliki bentuk cincin. Lalu, terdapat manfaat dan contoh alkaloid. Yang pertama yaitu sebagai obat pereda nyeri atau analgesik, yaitu morfin dimanfaatkan sebagai pereda nyeri berat, kanker, pasca operasi, dan ada kodein dimanfaatkan sebagai pereda nyeri ringan. Lalu yang kedua dimanfaatkan sebagai stimulan sistem saraf pusat. Yang pertama ada kafein, dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kewaspadaan, mengurangi rasa lelah. Dan yang kedua ada nikotin, yaitu stimulin ringan. Lalu yang ketiga ada sebagai anti malaria, yaitu quinina, dapat mengobati malaria. Dan ada efek samping alkaloid. Alkaloid memiliki efek samping karena alkaloid bersifat kuat secara biologi, penggunaannya dapat menimbulkan efek samping bila dosis berlebih atau penggunaan tidak tepat. Yaitu yang pertama, efek samping dari alkaloid adalah reaksi toksik dan keracunan. Yang kedua ada ketergantungan dan toleransi. Yang ketiga ada gangguan sistem saraf. Lalu ada materi dari glikosida. Langsung saja yang pertama yaitu definisi. Definisi glikosida adalah senyawa organik yang tersusun atas dua bagian, yaitu gugus gula atau glikon dan gugus bukan gula atau aglikon yang dihubungkan oleh ikatan glikosidik. Yang pertama ada glikosida jantung atau diogoksin. Yang kedua ada glikosida anthraquinone atau senna. Lalu ada glikosida flavonoid. Ini merupakan jenis dari glikosida. Lalu sifat fisika dan kimia glikosida yaitu yang pertama sifat fisika, umumnya berbentuk padat, kristalin. Banyak glikosida berbentuk serbuk kristal berwarna putih atau tidak berwarna. Lalu ada sifat fisika, ada sifat kimia, dapat mengalami hidrolisis dengan asam, basa atau enzim glikosida akan terurai menjadi glikon atau gula dan aglikon bagian aktif. Lalu masuk ke dalam klasifikasi glikosida. Klasifikasi glikosida terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah berdasarkan jenis ikatan glikosidik, yaitu O-glikosida, ikatan melalui atom O atau paling umum. N-glikosida yaitu ikatan melalui atom N. Lalu ada S-glikosida yaitu ikatan melalui atom S. Dan C-glikosida yaitu ikatan melalui atom C. Yang kedua ada berdasarkan jenis gula atau glikon. Yang pertama ada monosakarida yaitu glukosa dan ramnosa. Lalu ada disakarida dan oligosakarida. Yang ketiga ada berdasarkan jenis aglikon. Glikosida jantung atau kardiak dan steroid berfungsi meningkatkan kontraksi jantung. Lalu ada glikosida anthraquinone, yaitu anthraquinone berfungsi sebagai laksatif atau pencahar.
Lalu ada glikosida flavonoid. Flavonoid berfungsi sebagai antioksidan. Kemudian ada manfaat dan contoh dari glikosida. Yang pertama yaitu sebagai obat jantung. Manfaatnya meningkatkan kekuatan kontraksi otot jantung. Contohnya yaitu digoksin, digotoksin. Yang kedua ada sebagai pencahan atau laksatif. Manfaatnya yaitu melancarkan buang air besar. Contohnya senosida. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu sebagai antioksidan, bermanfaat menangkal radiasi bebas, contohnya rutin dan quercetin. Lalu ada materi saponin. Yang pertama masuk ke dalam definisi saponin. Saponin merupakan senyawa metabolit sekunder yang banyak ditemukan pada tumbuhan. Saponin memiliki sifat seperti sabun karena dapat membentuk busa dalam air. Saponin tersusun dari aglikon atau sapogenin dan gula. Lalu ada sifat fisika saponin, yaitu berbentuk amorf atau kristal, rasa pahit, larut dalam air dan alkohol, menghasilkan busa stabil bila dikocok. Sifat kimia saponin yaitu bersifat hemolitik atau dapat merusak sel darah merah. Yang kedua, memiliki aktivitas permukaan. Yang ketiga, dapat membentuk kompleks dengan kolesterol. Klasifikasi saponin yang pertama yaitu saponin steroid dan yang kedua adalah saponin triterpenoid. Saponin steroid yaitu umumnya terdapat pada tanaman monokotil, digunakan sebagai bahan baku hormon steroid. Saponin triterpenoid adalah banyak ditemukan pada tanaman dikotil dan memiliki aktivitas farmakologis luas. Efek samping dari saponin yaitu pertama dapat menimbulkan iritasi saluran pencernaan. Yang kedua yaitu hermopolisis jika dikonsumsi berlebihan, dan yang terakhir toksik pada dosis tinggi. Manfaat dari saponin itu sendiri yang pertama ada sebagai antibakteri dan jamur, dua menurunkan kadar kolesterol, dan yang ketiga ada imunomodulator, dan terakhir dapat digunakan dalam industri farmasi dan kosmetik. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Bila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.